Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam acara Sarapan Rohani GBD Situbondo. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah masuk pada bulan Desember ya. Kalau ingat bulan Desember, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya pasti ingat satu peristiwa tentang Natal. Nah, tema sarapan pagi sepanjang satu minggu ini berbicara tentang Natal, tentang kelahiran Yesus. Pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama mengingat satu peristiwa yang berkaitan dengan Natal. Kita baca dalam Lukas 2, saya baca ayat yang ke-8 dan seterusnya. Lukas 2 ayat 8 dan seterusnya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara arah surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Amin. Perikop ini mengisahkan tentang gembala, bagaimana berita kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu disampaikan oleh pertama kali kepada gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat profesi seorang gembala, mungkin profesi yang remeh, dipandang sederhana, atau dipandang hina mungkin. Hanya seorang gembala atau sekumpulan gembala-gembala waktu itu, pekerjaannya apa? Menggembalakan domba. Satu pekerjaan yang sederhana. Mungkin cuma seorang gembala dibandingkan seorang dokter mungkin, dibandingkan seorang pilot mungkin, dibandingkan seorang guru mungkin. Hanya seorang gembala yang sederhana, tetapi itu sebagai bukti bahwa keselamatan itu Tuhan berikan bukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi kepada semua orang. Bahkan Tuhan datang dengan segala kesederhanaannya. Bagaimana gembala-gembala setelah mendengar tentang berita tentang Yesus, dia mendengar, bukan cuma hanya mendengar diam, tidak. Tetapi mendengar tentang Yesus itu apa yang dilakukan oleh para gembala. Mereka mencari di mana Yesus lahir. Mencari, ada satu tindakan, mendengar, kemudian menemui, menjumpai Yesus dan datang untuk menyembahnya. Setelah gembala-gembala datang melihat bayi Yesus yang lahir hanya di sebuah kandang, ditaruh di palungan. Palungan juga bicara tentang kesederhanaan, karena palungan itu tempat
makan binatang. Tetapi bagaimana sukacita dari gembala-gembala itu ketika kita melihat Yesus yang lahir. Dia bersukacita, dia bukan hanya mendengar, kemudian menghampiri, melihat, bertindak untuk melihat dan menyembah. Tetapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Bahkan ada sukacita. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17, dan ketika mereka gembala itu melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang mendengar. Kemudian ayat 20, gembala-gembala itu kembali sambil memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Biar arti makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita mau melihat bahwa Yesus datang untuk semua orang, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Mungkin yang memiliki status ekonomi yang tinggi, memiliki profesi yang lebih hebat dibandingkan profesi yang sederhana gembala. Tetapi Yesus datang untuk semua. Bahkan hal yang juga kita perlu lakukan seperti gembala ini. Bukan cuma, ya aku mendengar tentang Yesus, berhenti. Tetapi jumpai, cari Yesus, temui Yesus seperti gembala. Dia datang untuk menemui Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, berjumpa melihat bayi Yesus, gembala juga bukan hanya berdiam, tetapi dengan kesukaan yang dia rasakan, sukacita yang melimpah. Kemudian gembala bertindak lebih lagi. Dia memberitakan kepada yang lain tentang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Biar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar seperti gembala ini. Seorang yang sederhana, tetapi Tuhan pakai. Bahkan berita kelahiran tentang Yesus yang pertama kali itu disampaikan oleh para malaikat kepada gembala yang sederhana. Biar kita mau memaknai arti Natal di tahun ini, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mendengar tentang berita tentang Yesus. Bahkan kita juga harus bertindak, jumpai Yesus, temui Yesus secara pribadi. Dan kalau kita sudah terima menjumpai secara pribadi, kita terima sukacita seperti gembala. Dan itu bukan hanya kita pendam buat diri sendiri. Bagikan, beritakan kepada orang lain. Beritakan keselamatan itu kepada seluruh orang. Supaya nama Yesus ditinggikan. Amin. Biar Natal tahun ini mengajar kepada kita di dalam kesederhanaan. Dan di dalam kita terus bekerja, melayani dengan cara apa? Sudah disinggung oleh Bapak Gembala dalam firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Melayani itu bukan hanya di mimbar, tapi melayani, beritakan tentang Yesus kepada keluarga kita, kepada sekitar kita. Itu juga salah satu bentuk kita melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ini renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar sepanjang hari ini, kemanapun kita pergi dan melangkah, berita tentang Yesus itu, berita tentang Natal, tentang keselamatan itu, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.